Halo teman-teman, perkenalkan saya Marito Papahan, peserta Latsar CPNS 2021 Angkatan 17 kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan akuntabilitas dan nasionalisme di unit kerja. Dengan pengampu materi adalah Bapak Dr. Andus Hasobirin SHMSI. Yang pertama adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban setiap individu, kelompok, institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Ada 3 fungsi akuntabilitas. Yang pertama, untuk menyediakan kontrol demokratis atau peran demokratis. Yang kedua, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan atau konstitusional. Yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ataupun peran belajar. Adapun penerapan akuntabilitas yang saya lakukan di kantor adalah melaksanakan tugas yang diberikan atasan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Sebagai contoh, melakukan pencetakan SPPT PBB P2 secara massal pada bulan April sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh atasan. Kedua, selalu datang dan pulang tepat waktu dengan mengisi absen pulang dan masuk di aplikasi Sibahan P. Yang ketiga, tidak menyebarluaskan informasi UPD kepada pihak lain. Di sini saya sebagai pengelola PBB P2 dan BPHTB mempunyai akses untuk mengoperasikan BPHTB dan SIM PBB. Sebagai ASN, saya tidak boleh untuk menyebarluaskan informasi wajib pajak yang tertuang di dalam aplikasi tersebut. Yang keempat, membuat laporan kinerja di aplikasi e-kinerja setiap harinya sebagai bukti laporan pertanggungjawaban kinerja harian terhadap atasan. Yang keempat, menghadiri rapat tepat waktu. Sebagai contoh, menghadiri rapat di Desa Bonandolok ketika melakukan sosialisasi pembaikan data ataupun pemutahiran data wajib pajak. Kedua, nasionalisme. Pada hakikatnya, nasionalisme adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama, karena nasionalisme menantang segala bentuk penindasan terhadap pihak lain, baik itu orang perorangan, kelompok atau dalam masyarakat maupun suatu bangsa. Contoh penerapan nasionalisme di lingkungan kerja yang saya lakukan adalah yang pertama, selalu sesuai aturan dan mematuhi undang-undang yang berlaku. Sebagai contoh, untuk menentukan NJOP PBB P2 selalu menggunakan peraturan bupati. Yang kedua, berlaku adil. Ketika memberikan pelayanan terhadap masyarakat harus sesuai dengan nomor antrian yang sudah ada. Yang terakhir, menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, dan